Halo pemirsa, kembali di channel Indonesian Culture. Channel yang berisi mengenai budaya, kuliner, keindahan alam, kisah-kisah misterius di Indonesia, dan masih banyak lagi hal-hal menarik di Indonesia. Dan sebarkan video ini ke seluruh dunia. Oke teman-teman, kali ini kita bahas masalah podcast ya teman-teman. Kita podcast misteri. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup istimewa sekali, yaitu rekan kerja saya sendiri, yaitu Ilham Wijaya Putra. Tepuk tangan. Oke, gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini teman-teman, ceritanya teman saya Ilham ini ingin memberikan sedikit kisah mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman yang menarik sekali nih teman-teman ceritanya. Ya kita mulai dulu ya Ilham ya. Oke. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Aman pekerjaan? Lancar. Lancar. Nah boleh cerita mungkin sedikit nih Ham. Ya. Mungkin pekerjaan di mana di BUMN ya infonya. Ya. Dan mungkin sedikit latar belakang sekolah atau seperti apa? Itu teman-teman mau tahu dulu. Awalnya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya Putra. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara di Kota Pekanbaru. Jadi saya jelaskan dulu nih sedikit latar belakangnya ya Pak. Iya. Jadi saya udah tugas di sini ini udah 9 tahun lah. Tahun 2014 di tempat yang sama, saya belum pernah pindah. Jadi saya operator kontrol. Jadi saya mau ceritakan ya kejadian-kejadian aneh yang ada di seputar kantor saya. Oke. Walaupun saya jujur saya belum pernah ngelihat kalau seperti sosok wujud gitu ya. Tapi ada beberapa hal-hal kejadian aneh yang selama 9 tahun ini saya temui, bukan cuma saya tapi teman-teman sesama profesi saya yang merasakan. Iya. Jadi saya jelaskan dulu, saya ini di operator kontrol. Kami tugasnya tuh 3 shift 24 jam non-stop. 3 shift itu shiftnya apa aja tuh? Jam berapa aja? Pagi itu jam 8 sampai jam 4, jam Oke. 4 sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai pagi. 4 sore ya, sampai jam 11 Iya, malam tadi ya. Jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 8 pagi lagi. Oke. Jadi kantor kami ini 2 lantai, Bang. 2 lantai. Yang di bawah itu rame ya. Kalau pagi itu rame, di atas juga rame. Tapi kalau kami kebetulan ruangan kami itu di lantai 2. Jadi kalau udah malam itu cuman kami aja di lantai 2. Jadi udah nggak ada orang lagi di bawah, udah nggak ada. Palingan ada security. Itu pun jauh di pos mereka. Jadi memang di gedung itu tuh tinggal kami aja. Di bawah ada, cuman di lantai 2 cuma kami berdua aja tuh. Satu Intinya shift itu cuma berdua. Di lantai 2 tuh hanya 2 orang saja yang kerja shift. Jadi dulu 2014 2015 tuh awalnya biasa ya, nggak ada kejadian aneh. Cuman ada pengakuan dari beberapa satpam yang udah senior yang dulu kerja itu, mereka heran. Jadi unit kami ini juga unit baru kan. Jadi sebelumnya unit kami ini nggak ada. Jadi ada dapat kantornya di atas di lantai 2. Jadi baru juga ruang kontrol yang baru. Jadi satpam tuh sampai bertanya gitu, kok berani kalian cuman berdua di atas gitu. Cuman kan kita nggak pikirannya aneh ya, kan ada temannya gitu kan. Cuman memang di lantai 2 tuh dia tuh kayak lorong aja kan, lorong. Terus di ujung ada pantry, ada tempat makan. Terus sebelumnya ruang kontrol kami itu di samping pantry. Oke, nanti denahnya kita bisa tampilkan ya. Ya, denahnya boleh. langsung ya di layar. Oke. Terus samping pantry. Cuman tak kenapa sekarang udah pindah agak ke samping WC. Jadi antara ruang kontrol yang lama tuh dengan WC itu jauh, ujung-ujungan lorongnya. Lorongnya jauh. Jadi kejadian pertama tuh yang aneh di kantor tuh, kalau jam 3 atau jam 2 subuh itu telepon tuh dering terus. Teleponnya dia ada telepon kantor. Kami nggak pernah gunain itu. Jadi Itu telepon yang pakai memang kabel ya? Itu internal ya. Telepon pakai kabel Iya. yang itu ya. Oke. Bunyi terus jam 3, jam 2 tuh selalu bunyi, tapi diangkat nggak ada.
Gitu. Jadi kami juga mungkin merasa memang settingan atau gimana, jadi nggak terlalu. Berarti nggak ada menaruh curiga waktu itu ya? Nggak ada Iya, curiga sama sekali ya? ada menaruh curiga. Positif aja gitu ya? Oke. Kemudian ada kejadian lagi di ruangan manajer. Jadi ruangan kontrol, di depannya ruangan manajer. Oh, oke. Ruang manajer itu aneh lagi. Kalau udah jam 1, jam 2 itu TV-nya hidup sendiri. TV-nya hidup sendiri, volumenya keras full. Jadi itu kedengaran sampai ruang kontrol, karena kan kami cuma berdua. Siapa yang hidupin TV? Tapi remote-nya ada di situ ya? Remote-nya ada. Iya, di dalam. Dia siapa juga yang malam-malam berani masuk ke ruangan manajer, kalau nggak security juga kontrol. Itu mereka bilang nggak berani datang ke atas. Betul. Jadi nggak ada orang gitu. Jadi TV-nya tuh volumenya keras gitu ya. Tapi nanti kalau udah mau subuh mati sendiri. Jadi herannya tuh udah yang logikanya TV itu kan kalau timer untuk matikan ya, nggak ada timer untuk ngidupin, nggak ada gitu. Oke. Itu kejadian. Berarti aneh. pada saat itu nyala, Ilham dengan teman itu nggak ada berniat mau matikan gitu atau udah biar aja lah gitu? Ngecek ada sih dari ruangan tuh, kami intip aja gitu. Memang ngelihat pasti pintunya tuh kadang ada yang kebuka sedikit, nggak tertutup rapat. Jadi memang nampak ada yang TV itu nyala. Ya biarin aja gitu ya? Iya, cuman kami nggak berani juga pastikan. Oke. Kemudian mana ya? Ada kejadian juga tuh, satu teman kami. Jadi saya waktu itu piket malam berdua sama junior saya kan. Saya pergi beli makanan keluar. Jadi ketika keluar balik lagi setelah selesai beli makanan, saya ketemu satpam di lorong bawah. Biasa lah kan, bincang-bincang dulu, dari mana bang, dari ini. Lagi ngobrol, tiba-tiba dengar suara teriakan dari atas. Itu jelas kali, kami berdua nih kedengeran nih teriakan seperti kayak orang mungkin gitu kan. Kuat ya suaranya? Kuat, keras. Oke. Ya tentu kan karena teriakan keras itu kami spontan langsung Penasaran dong ya. Iya, langsung lari ke atas, kirain temen yang piket ini kenapa gitu kan. Betul. Tak tahu. Ketika tiba di ruang kontrol, dia santai aja, dia lagi kerja, lagi megang HP juga waktu itu kan. Kami tanya kenapa teriak gitu kan. Iya. Gak ada, siapa yang teriak bang gitu. Jadi Yusuf bingung, teriak loh, orang teriak tadi, kami jelas dengar, dan yang dengar tuh kan 2 orang, itu bukan sendiri gitu kan. Kedua-duanya dengar. Ya kayak gitu, ada hal-hal yang kejadian yang aneh. Kemudian ada juga satu cerita nih, bukan saya yang ngalamin, tapi bos saya. Jadi bos saya pernah cerita dia pagi. Jadi waktu itu hari libur pagi, dia ke kantor. Sekitar jam 9 pagi. Dia ada kerjaan kan, jadi kerja ruangan dia tuh, dia kantor kami tuh nggak ada sekat-sekat, jadi pelong aja gitu, nggak ada, jadi terbuka aja gitu kan. Jadi untuk lorong satu itu nggak ada, yang ada sekat itu cuma ruang kontrol aja, karena dia objek vital kan. Ini nggak boleh ada orang luar. Ya dia duduk, dia kerja, itu buka laptopnya. Pagi itu dia ngedengar di pantry itu ada orang geser kayak kardus. Jadi kayak kardus itu digeser tuh, diseret, sak, Kuat ya suaranya? keras, soalnya kan kedengaran sama dia. Dan dia tuh mikirnya, OB nih katanya, mungkin pagi OB, karena hari libur mungkin dia ke kantor, dia bersih gitu kan. OB, jadi dia santai aja. Itu ada beberapa kali sak keras. Jadi nggak lama setelah itu OB-nya baru naik ke atas. Nyapa bapak tuh, Pak, pagi Pak, ya kan? Iya. Heran dia. Jadi kantor tuh akses masuknya cuma satu bang. Satu pintu. Jadi kalaupun OB-nya tuh dari pantry itu dia mau ke bawah terus naik lagi, pasti dia lewatin bapak itu. Karena peraturan sejak COVID ya mungkin ya? Iya. Jadi satu pintu aja ya? Ya aksesnya satu. Jadi kalau dia turun terus naik lagi, pasti dia ngelewatin bapak, depan bapak tuh pasti ngelewatin, nampak. Jadi bingung siapa. Dan kalau memang itu binatang yang
geser kardus itu juga nggak mungkin. Oke. Karena kedengarannya tuh terlalu berat kayaknya bagi binatang. Jadi suaranya tuh sama kayak kardus yang ada isinya, saking beratnya, karena itu diseret gitu, bukan diangkat kardusnya. Serak. Ya kayak itu banyak, teman-teman tuh banyak yang alami hal-hal yang kayak gitu. Itu Bang. Iya. Jadi ini baru cerita awal aja nih sudah membuat kita deg-degan ya. Iya. Udah langsung ke poinnya nih teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada hal lagi mungkin yang lebih spesifik lagi, mungkin yang lebih Kalau hal ya banyak hal-hal kecil lah Bang, misalnya dia tuh gini, bukan nggak ngelihat hari, kalau siang pun ada muncul, kalau malam juga ada, atau kadang kami lagi piket nih berdua lagi serius, terus ada yang suara orang kayak jengkit kaca. Ini kalau kami lihat nggak ada gitu, nggak ada orangnya, itu selalu. Jadi kalau itu udah hal yang biasa lah. Iya. Terus TV di ruangan tuh smart TV gitu kan. Remote-nya tuh nggak ada kami pegang gitu kan, remote-nya jauh dari kami. Tapi tiba-tiba itu muncul voice-nya. Tekan tombol voice, siapa yang tekan kan? Tapi ya, do you hear me katanya. Ngomong itu. Iya. Tulisannya di situ. Jadi ya hal-hal gitu. Mungkin karena berdua kami nggak terlalu takut lah kan. Yang itu yang ada yang satu lagi tuh ada kejadian tuh unik juga. Komputernya kan ada speakernya. Speakernya ini udah di fullin yang paling kecil. YouTube-nya hidup sendiri. Padahal nggak dipegang. Padahal komputer tuh diletak aja, kami duduk gitu kan di tempat lain karena biasanya kan jenuh kan di depan komputer, terus kami istirahat duduk di sofa, hidup sendiri keras, dan ketika diputar volume itu yang paling kecil gitu, pas mau matikan volume kecil, itu gak bisa hidup sendiri. Seperti itu. Iya, itulah hal-hal yang aneh kejadian itu. Tapi kalau yang nampak itu belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah ya. Ya itulah pemirsa. Jadi ya kita pasti di dunia ini pasti berdampingan ya. Intinya kita tidak mengganggu dan kita mengharap dia juga tidak mengganggu kita. Kita hidup berdampingan. Kita juga percaya dengan hal seperti itu ya. Di agama kita, di agama Islam tentunya yang baik itu kita percaya. Tapi kita tidak ada mengganggu, tidak ada ya merusak mereka lah seperti itu ya. Ya Ham ya. Iya, betul. Jadi kita ya hidup berdampingan aja gitu ya. Nah, udah 9 tahun juga kan? Betul. Udah 9 tahun kayaknya udah saling kenal. Ya pastilah ketika kita bekerja itu pasti ada hal seperti itu. Nggak mesti di tempat kerja, mungkin di rumah atau di tempat lain ya kan? Iya, baru ingat nih satu kejadian itu teman piket itu ketindihan. Tindihan. Jadi piket sama udah senior. Jadi dia mungkin karena capek kan, jadi dia baring di lantai gitu. Baring di lantai, aku pun ikut nih main HP di lantai juga samping dia. Aku nggak ngerasa apa-apa, tapi tiba-tiba dia kayak tersentak gitu, dia langsung marah-marah, ngomel gitu kan. Kok gimana sih, aku udah teriak-teriak minta tolong kata dia kan, kok diam aja kata. Memang nggak ada suara bang, memang nggak ada suara. Aku main HP, nggak mungkin dong kalau dia di samping aku dia teriak nggak dengar gitu kan. Tapi dia tadi ada yang nindih aku katanya, aku nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, udah teriak katanya, tapi kok diam aja katanya. Jadi dia sempat protes lah gitu kan. Semua. Jadi ya itulah mungkin ya itulah, kami nggak tahu juga kan. Entah karena faktor kecapean atau memang ada sesuatu yang di luar nalar kita yang terjadi gitu. Betul. Wah itu seram juga ya seperti itu ya. Iya, itu. Jadi teman itu ya mau minta tolong cuman nggak dengar gitu ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu saja mungkin ya, Mbak. Iya. Oke pemirsa, ya itu tadi cerita kisah misteri ya yang dialami oleh teman kita Ilham Wijaya Putra. Nah mungkin bagi teman-teman yang ingin share juga, menceritakan kisah-kisahnya, boleh nih. Ini perdana sebenarnya podcast kita ya, tapi kita membuka
peluang juga buat teman-teman yang ingin menceritakan kisahnya. Silakan aja, mungkin nanti di email, kita ada emailnya di sini, nanti silakan aja lihat emailnya, teman-teman email di situ. Tapi ini khusus di Kota Pekanbaru aja nih teman-teman. Kita belum bisa menerima yang dari jauh-jauh dulu. Kita di Kota Pekanbaru aja nih, karena kita juga baru perdana ya teman-teman ya. Iya. Nah seperti itu. Selagi terima kasih Ilham. Sama-sama Bang. Semoga sukses pekerjaannya, Sama-sama. lancar. Iya, lanjut. Luar biasa sekali Bang Ilham ini sudah membagi kisahnya kepada kita. Mudah-mudahan menginspiratif teman-teman semua. Dan itu satu lagi, kita tidak ada niat untuk mengganggu atau makhluk-makhluk seperti itu ya. Kita penting hidup berdampingan saja dengan baik-baik aja. Mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Tetap tonton terus video kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Indonesian Culture, budaya Indonesia yang menarik untuk kita lihat. Oke, bye.